Selamat pagi. Mari kita meninggalkan segala permasalahan kita. Masalah apapun yang terjadi ya, Tuhan boleh izinkan, tapi itu Tuhan karena sayang pada kita untuk mendidik dan membentuk kita supaya kita kuat, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh ya. Yuk mari kita mau bangkit berdiri. Marilah sesuai tema hari ini, Tuhan adalah roti yang hidup. Percaya tidak? Di dalam perjamuan terakhir Tuhan Yesus mengumpulkan murid-muridnya. Roti, membagi roti itu sebagai tanda adalah tubuhnya yang telah dikorbankan di salib buat kita anak manusia. Untuk itu kita imani di hosti bahwa tubuh Kristus lewat hosti yang diberikan kepada kita itu yang akan menyelamatkan. Roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Amin. Dan roti yang Yesus beri ialah dagingnya yang Yesus berikan untuk doa kita kepada Tuhan. Yesuslah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Amin. Dan roti yang Yesus beri Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kalau kami masih Kau izinkan dan Kau buat layak untuk menemui-Mu, untuk mendengarkan, memuji kebenaran akan firman-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu. Kami ini Tuhan, selidiki hati kami, ampuni segala dosa-dosa kami, agar kami layak Tuhan di hadapan-Mu, agar kami boleh menjadi kepanjangan tangan-Mu ya Bapa. Sehingga setiap orang yang melihat kami, mereka melihat bahwa ini adalah anak Tuhan yang Kukasihi. Tuhan, beracalah dari awal, pertengahan hingga akhir.
Kau kirimkan umat-umat-Mu untuk bergegas memenuhi tempat yang sudah kami sediakan. Kami Tuhan, beroleh jamahan-Mu, beroleh Tuhan segala pada kami, sehingga api Roh Kudus boleh menyala dalam hati kami. Terima kasih Yesus. Tolong Pak Yudi mati-mati nih ya. Mari Bapak Ibu sekalian, Tuhan ajarkan kita untuk bersyukur. Di dalam segala perkara apapun, mungkin hati kita berbicara, mana bisa, saya sedang mengalami masalah yang tidak ada jawabannya sama sekali. Rumah saya mau disita, usaha saya mau tetapi Tuhan ajarkan, Tuhan syukur, tidak lupa hanya kepada Tuhan. Segala raja, Dia yang akan mengenapi, Dia juga yang akan berikan yang terbaik bagi kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, amin Tuhan, semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur karena Kau sangat baik, teramat baik. Oh Yesus, kuasa saja, kuasa-Mu mampu menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, glory haleluya. Terpujilah Kau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Begitu besar kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau masih anggap kami layak menjadi anak-anak-Mu Tuhan, menjadi kepanjangan tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua berkat-berkat yang Kau berikan selama ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Terima kasih Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan
untuk kasih-Mu yang Tuhan berikan selalu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Terima kasih ya Tuhan. Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala tuntunan-Mu di dalam hidup kami ya Bapa, sehingga kami tidak pernah berjalan sendirian. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Yuk sekarang saatnya bagi anak-anak Tuhan ingin menyaksikan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Tidak perlu yang hebat-hebat, tidak perlu yang heboh-heboh. Apapun percayalah, tanpa tangan Tuhan tidak jadi. Huling, ayo Huling mau bersaksi. Beri tepuk tangan buat Huling. Shalom, selamat pagi semuanya. Jadi ceritanya mama saya baru aja divonis kanker ovarium ya, stadium 2B. Mama saya baru habis dioperasi lagi bulan Juli kemarin, diangkat rahim dan ovariumnya, dan tapi saya merasa Tuhan tuh melindungi mama saya terus ya. Maksudnya dari sejak mama saya dioperasi yang menurut dokter ada resiko ya, karena mama saya udah umur 77 tahun. Jadi waktu habis operasi juga mama saya tuh muntah-muntah, nggak bisa makan, jadi mesti dipasang selang. Jadi mama saya dirawat selama 2 minggu. Tapi akhirnya pelan-pelan mama saya bisa makan lagi. Akhirnya mama saya bisa pulang dari rumah sakit. Terus waktu habis operasi juga mama saya nggak bisa, kakinya lemes, kaki kanannya lemes, nggak bisa jalan ya. Jadi mesti pakai tongkat gitu loh. Di terapi akhirnya pelan-lahan mama saya bisa jalan lagi sekarang. Sekarang lagi proses kemoterapi. Menurut dokter katanya berat ya, bisa mual-mual, bisa muntah. Kalau karena mama saya udah berumur ya, jadi kalau sampai nggak bisa makan mesti dipasang selang gitu, mesti disonde gitu. Tapi ternyata mama saya nggak ngalamin tuh mual-mual, tetap bisa makan. Tadinya kan saya udah takut kan, aduh dok masa mesti dipakai sonde terus makannya? Iya kata dokter, yang muda aja bisa nggak kuat katanya, apalagi mama kamu udah berumur. Saya udah ketakutan gitu kan, mesti dipasang selang, makannya dari cairan gitu. Ternyata mama saya kuat gitu, nggak mual, nggak muntah, tetap ada nafsu makan gitu, cuman agak lemes dikit aja sih. Tapi pokoknya kondisinya oke gitu setelah kemo ya. Puji Tuhan banget ya, Tuhan tuh baik gitu, ngelindungin mama saya terus gitu. Jadi saya ngerasa Tuhan kasih cobaan buat mama saya ya, tapi Tuhan juga kasih kekuatan. Itu aja sih sharingnya, makasih. Boleh saya sedikit cerita tentang Huling. Huling tuh tadinya nggak aktif, dia Katolik tapi nggak aktif dan sebagainya. Tuhan tuh punya rencana yang indah ya. Kenapa saya juga nggak tahu dia bisa mendarat di PDKK Yakobus sehingga sekarang bertumbuh rohaninya, menjadi pengurus ya. Semua tuh proses, nggak ada yang sempurna. Termasuk saya yang di sini, semua pengurus ini semua diproses sampai kita mati, nggak ada yang sempurna. Tapi Tuhan itu sudah menyediakan tepat pada waktunya. Kenapa dia dibawa ke PD? Rupanya Tuhan punya rencana. Pada waktu mamanya sakit atau apapun, dia menjadi menara doa bagi keluarganya. Kalau dia belum dijamah oleh Tuhan, belum lahir baru, mungkin gak ada yang mendoakan. Harapan kita semoga mamanya Huling bisa menerima Yesus sebagai juru selamat dan mau dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Ada lagi yang mau bersaksi? Saya bolak-balik ke dokter gara-gara sering mah. Jadi mah itu kadang-kadang bisa sampai lemas, sampai nggak bisa jalan. Sampai jalan itu kayaknya jantung tek 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 tek. Pokoknya nggak ada tenaga sama sekali, tapi semua bisa. Terus saya bolak-balik ke dokter segala macem. Pernah saya ke Malaysia, di endoskopi semua beres. Akhirnya saya balik lagi ke Jakarta, terus dokter Dani yang dokter umum di Medikaria bilang, "Yu nggak ada sakit apa-apa. Ini mah pikiran doang," katanya. "Mendingan Yu cari meditasi," katanya. Di gereja tuh ada meditasi pergi deh. Yang adanya di Kim Taigon kebetulan, meditasi Katolik.
Singkat cerita, saya lama-lama itu pelan-pelan tuh sembuh sendiri tanpa obat gitu loh. Seiring waktu 2 tahun kemudian, kadang-kadang Tuhan tuh ya seperti ibu bilang tuh ada pengajarannya, ada step-stepnya. 2 tahun kemudian setelah saya itu mendadak saya pas periksa payudara tuh ada kayak benjolan gitu ya. Terus benjolan, pertama saya pergi ke dokter umum, dia bilang cuman kelenjar susu, bengkak kelenjar susu. Terus saya pergi USG, terus dokternya cuma bilang gini, ibu, pengalaman saya ya USG bertahun-tahun, mendingan si ibu pergi deh ke dokter bedah. Si ibu itu, kalau dokter bedahnya suruh ibu bedah, ibu buru-buru katanya. Nah, saya udah feeling nih, ini pasti ada sesuatu yang nggak benar. Jadi saya pergi ke dokter bedah. Waktu itu awal-awal COVID tuh susah banget. Anak saya tuh udah shock, udah depresi. Saya udah punya anak 2, satu yang kecil, yang satu lagi kan ada di luar di Jerman. Saya nggak ngomong. Jadi saya pikir saya punya masalah, terus saya kasih tahu anak, ini aja yang di rumah aja udah stres, yang di luar dia juga baru 6 bulan di sana. Jadi kan dia masih pergumulan. Saya pikir nanti stres lagi. Suami saya juga udah stres. Terus anak saya bilang, "Mama, kenapa harus mama?" katanya. Saya bilang, ya mau gimana lagi, sudah dapet, masa mau ditolak? Saya bilang, kalau kita terima yang baik, kita terima. Yang jelek masa kita buang gitu. Saya bilang, ya udah biarin aja, jalanin saja. Saya bilang, kalau saya bisa nangis, bisa sembuh, saya nangis seharian, saya bilang. Terus anak saya bilang, tapi kenapa gitu loh, kan mama sudah begini. Ya emang begitu, saya bilang, itu salibnya kan, setiap orang tuh punya salib. Nah ini salib mama ini sakit, mungkin salib orang lain tuh beda-beda gitu loh, kan kita nggak tahu salibnya itu apa. Saya bilang, ya udah, singkat cerita ya semuanya berjalan lancar, pengobatannya juga lancar. Puji Tuhan saya punya asuransi, jadi lebih tenang gitu loh, jadi ngadapinnya juga lebih tenang, jadi nggak perlu nganti-nganti kayak BPJS kalau harus operasi berapa bulan itu. Jadi ya puji Tuhan sekarang saya sudah tahun ketiga, minta doanya aja bisa lewatin sampai tahun ke-5, semuanya beres. Terima kasih. Terima kasih Bu Meli. Betul, Tuhan itu tidak pernah memberikan kita pencobaan atau apapun yang melebihi kekuatan kita. Setiap orang dari kita tuh pasti punya masalah. Saya nggak percaya kalau orang di dunia ini nggak ada yang punya masalah. Setiap punya masalah, cuman bagaimana kita cara mengatasinya. Kalau kita di dalam Tuhan, kita mengatasinya tuh kuat. Tapi kalau kita di luar Tuhan, tidak pernah ikut persekutuan, tidak pernah baca firman, tidak pernah apa, kita nggak kuat, rapuh sekali. Lari-larinya dukun bertindak. Betul apa nggak betul? Banyak sekali lari-larinya alternatif. Oh dia orang Katolik loh, alternatif. Tapi kan kita nggak tahu ilmunya abal-abal atau ilmunya Tuhan, nggak tahu. Ya, nah ada lagi yang mau bersaksi? Saya mau saksikan sedikit ya. Ini bukan menyombongkan diri Bapak Ibu. Saya itu memang dari dulu paling sulit untuk minum obat. Dari kecil nih, kalau pakai pisangnya habis, obatnya tetap nongol di lidah. Terus kalau minum obat itu taruh di ujung lidah yang dalam gitu, kolok gitu ya. Kalau lagi lancar masuk, kalau lagi lancar tumpah lagi keluar dan sebagainya. Saya paling benci. Saya kalau misalnya sakit yang dikasih antibiotik ya, begitu 1 kali 2 kali saya sembuh, stop tuh saya buang obatnya, saya nggak minum karena emang saya nggak suka minum obat. Ya. Singkat cerita, pada waktu COVID terjadi, saya dan suami saya itu benar-benar minum vitamin tuh paling 3-4 bulan. Selebihnya kami nggak minum sama sekali. Jujur kalau saya memang saya nggak suka gitu loh. Nah kalau suamiku saya nggak tahu ya dan sebagainya begitu. Dan apa yang terjadi? Puji Tuhan, Tuhan pelihara. Kami tetap melayanan. Bahkan waktu lagi online ya, banyak orang-orang yang dari VL, saya nggak mau keluar, saya nggak mau keluar. Lah terus yang melayani siapa? Gak mungkin kita bilang ke umat, maaf ya umat, gak ada yang nyanyi, jadi hari ini diliburkan, gak mungkin. Dan saya percaya penyertaan Tuhan. Kita tetap jalan dalam nama Tuhan, Tuhan akan kasih jalan. Dan buktinya Tuhan juga gak ngasih apa-apa gitu loh. Kita itu hanya diintimidasi, satu syaratnya, tetap setia beriman kepada Tuhan. Kalau kita di jalan yang benar, kalau kita tujuannya positif mau melayani Tuhan, Tuhan pelihara. Tuhan gak mau kita dikalahkan oleh iblis.
Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan Tuhan pelihara. Satu lagi, firman Tuhan itu adalah pedang bermata dua. Dan itu adalah sabda Allah sendiri. Dulu saya tiada hari malam tanpa sakit. Tangan kanan saya ini kayak orang rematik, sakit banget sampai gak bisa tidur. Itu udah lama sekali ya. Dan tiba-tiba pada waktu saat saya udah lahir baru, tapi lahir barunya tidak baca kitab suci. Yang saya mungkin udah pernah cerita ya, saya selalu ngeles begini, Tuhan aku lebih seneng duduk begini, Tuhan dengerin langsung tuh wartanya ngomong cek masuk sini dan sebagainya. Tapi itu sebenarnya cuman kamuflase, itu cuman alasan saya karena saya malas gitu loh. Singkat cerita, pada waktu saya dijamah lewat pembantu saya yang notabene Islam, saya pernah cerita ya, dia umur 13 tahun ikut saya tanpa ngomong ABC, dia baca kitab suci dari pembantu saya yang lain yang saya udah kasih, yang sering ikut ke PD. Dalam waktu 7 bulan dia bisa baca dari awal sampai Mazmur. Di situ biarpun suami saya ngomong A sampai Z dan sebagainya, saya nggak tergerak. Tapi justru lewat pembantu saya, dia nggak mungkin ngomelin nyonyanya kan. Nah, justru saya seperti dijewer telinga saya sama Tuhan. Lu malu-maluin ya Herlina, katanya lu melayani Tuhan, katanya lu ngerti firman, tapi lu sendiri gak pernah baca firmanku. Sejak itu saya berjanji, oke Tuhan, mulai sekarang tiap hari saya akan baca firman. Mau ngantuk gak ngantuk saya akan berusaha, meskipun gak sempurna ya, kadang bolong-bolong juga. Tapi let's say saya punya niat untuk membaca sampai sekarang ya. Saya juga berusaha untuk rutin berpuasa. Dan apa yang terjadi? Tangan saya sembuh tanpa saya sadari. Benar-benar sembuh total tanpa saya sadari. Sungguh sangat luar biasa. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Kalau saya boleh mengalami, Bapak Ibu boleh mengalami. Lakukan 5 senjata surgawi Tuhan. Pertama, pada waktu Bapak Ibu baru bangun tidur sebelum melakukan apa-apa. Pertama, menyembah Tuhan. Kalau nggak bisa nyanyi biar suaranya fals kayak ember rombeng atau apapun, Tuhan tidak butuh suara indah kita. Tuhan butuh hati kita, kita nyembah. Kalau nggak ngerti lagu, bilang aja Yesus, Yesus, Yesus. Saya rasa semua orang bisa ya. Atau haleluya, haleluya. Itu Tuhan hadir. Lebih bagus lagi kalau suami istri, yang ada suami istri, bikin saat teduh. 2 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Itu kita mesti imani dan percaya, karena itu sabda Tuhan yang bilang, bukan kita yang bilang. Nah, setelah bernyembah, memuji dan menyembah Tuhan, kita ucapkan terima kasih Tuhan. Saya masih bangun dalam keadaan sehat. Saya tidak mesti pasang oksigen di rumah sakit dan sebagainya dan sebagainya. Ya, saya tidak kena stroke dan sebagainya. Bersyukur. Yang ketiga, bertobat. Kita jangan ngarepin bahwa bertobatnya Katolik hanya Natal dan Paskah. Bayangkan gak Bapak Ibu? 2 jam yang lalu kita bikin dosa, misalnya nggak sengaja kita ngomelin pembantu atau ngomelin suami atau ngomelin anak dan sebagainya. 2 jam kemudian udah lupa. Tadi saya ngomelin nggak ya? Lupa. Itu dosa. Kalau Bapak Ibu deposito di bank jadi bunga. Tapi kalau deposito di diri kita ini jadi penyakit. 1, kedua kali dosa kita numpuk sekali. Pada waktu tiba-tiba kita dipanggil Tuhan mati, ya, dosa kita udah segunung. Apa jadinya? Kita kan gak mau sebagai anak Tuhan masuk neraka ya. Kalau masuk neraka teriak-teriak, Tuhan gimana sih, saya udah pelayanan, saya sudah jungkir balik kanan kiri, taiseta apa dan sebagainya, meditasi dan sebagainya, rosario dan sebagainya, tapi kenapa saya harus ngalamin ini? Seperti tadi Ibu Meli ya, kenapa harus mama dan sebagainya. Nah, kita harus siap sebagai anak Tuhan, kita ini di atas tanda, bukan hanya begini-begini saja, kita harus naik kelas ya. Baca firman, terus kalau bisa puasa. Mulailah, kita ini sudah di ambang akhir zaman, kalau bisa kita sisihkan waktu. Puasa itu mati raga, puasa itu mendetoks racun-racun yang ada di tubuh kita. Puasa itu membuat kita mulai lebih bisa mengendalikan diri. Bukan berarti kita sempurna ya, jangan bilang itu katanya puasa tapi sifatnya masih kayak begitu, ngomong masih begitu, nyakitin dan begitu. Jangan menghakimi orang lain. Kita introspeksi ke diri kita sendiri. Apakah kita sudah naik kelas atau belum? Hanya kita yang tahu dan Tuhan yang tahu ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu,
lakukanlah 5 senjata Allah itu. Saya percaya Bapak Ibu sekalian akan diberikan kepekaan, akan mengalami mujizat demi mujizat tanpa disadari nih. Yang tadinya nggak bisa doa, bisa pinter doa loh. Siapa tahu nih Bu Sasa nih ya, Bu Sasa belum lama ya ikut di PD ya. Wah, luar biasa loh, pagi siang sore malam, hebat sekali. Beri applause. Kita mesti tiru ya, bukan buat menyombongkan diri, tapi menyemangati bahwa kita itu berharga di mata Tuhan. Tidak ada kata-kata terlambat untuk ikut Tuhan. Jadilah sekecil apapun di mata Tuhan yang berharga. Setiap kita pasti dikasih kelebihan dan kekurangan dari Tuhan. Nah, kita manfaatkan kelebihan-kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi jangan mencuri kemuliaan Tuhan, jangan untuk mencari jabatan, jangan untuk mencari ketenaran atau kekuasaan, tapi serahkan ke Tuhan karena Tuhan sudah begitu baik pada kita semua. Amin. Ayo, ini sudah panjang lebar nih, saya bukan pendeta tapi udah ini sambil nunggu Bu Lucia udah datang belum ya? Bu Lucia Kurniawan udah datang? Belum? Mungkin bisa dibantu, sorry, yang punya nomornya Ibu Lucia untuk telepon sampai di mana? Nah, ayo sekarang kita kasih sekali lagi. Rupanya Tuhan jamah Bu Kiandi. Selamat pagi teman-teman. Apakah teman-teman sudah ada yang menonton film itu Kuasa Gelap? Pada waktu teman saya mengajak nonton Kuasa Gelap, terus terang saya takut ya, karena saya tuh nggak suka film horor dan film action yang pakai pisau atau pakai senjata gitu, buat saya tuh mengerikan gitu, juga termasuk film horor. Tapi kebetulan saya itu ada di salah satu komunitas lain selain di PDKK sini, mengajak saya untuk nonton bareng, nobar Kuasa Gelap sambil kita donation. Jadi karena ini ada donationnya, jadi saya pikir ya udah deh saya ikut join aja deh. Lagian juga yang nonton kan udah satu teater di book semua ya, tapi saya bilang saya nggak mau duduk di pinggir-pinggir, saya maunya duduk di tengah, saya bilang begitu. Jadi setelah saya nonton dari Kuasa Gelap, rupanya selain Kuasa Gelap, saya juga dikasih makan siang, kemudian Romo penasehat dari film Kuasa Gelap itu juga ikut datang untuk memberikan mungkin jalannya bagaimana film itu diinspirasikan, karena menurut dari Romo Robini, KAJ itu hanya memiliki 2 Romo eksorsis yang diakui sama KAJ, hanya 2 Romo. Jadi Romo ini diminta oleh sutradara dari film itu untuk memberikan bagaimana sih itu pengusiran roh-roh jahat menurut versi Katolik gitu. Jadi setelah nonton filmnya, terus terang itu buat saya film itu serem banget. Saya nonton itu teriak-teriak sambil saya tadinya nggak perlu selimut, saya pakai selimut buat nutupin muka saya gitu. Karena saya terus terang saya takut. Itu memang saya ngakuin untuk jenis film horor Indonesia, saya bilang itu bagus banget. Bagus banget. Beda sama film horor-horor yang kalau saya ngeliat suster ngesot atau apa kayaknya beda deh, kelasnya beda. Ini bener-bener bagus. Recommended banget, boleh ditonton. Tapi intinya setelah selesai film itu, kan Romo Robini ini kan jadi pembicara ya. Saya menilai bahwa apa yang disampaikan oleh Romo Robini ini benar-benar sungguh baik. Kebetulan saya forward dulu ya, saya itu kan orangnya penakut. Kebetulan saya itu di daerah rumah saya itu pernah dikasih tahu dengan beberapa teman ya. Itu rumah saya yang sebelah kanan itu tuh punya penghuni, katanya serem banget. Jadi saya setiap malam, kalau saya kadang-kadang saya mau ngambil air minum, itu kan letak rumahnya itu kan sebelah kanan. Dan kalau saya itu seumpamanya di dalam ruang
duduk-duduk saya di dalam kamar saya itu sebenarnya udah mau deket sama rumah itu gitu. Jadi dari rumah saya itu kan semua jendela semua ya. Itu kalau mata saya memandang ke rumah itu terus terang itu gampang banget lihat gitu kan. Saya takut ya kalau saya lihat penunggu rumah itu gitu, karena teman saya bilang yang dia punya sixth sense, dia lihat penunggunya itu serem banget, dia bilang begitu. Jadi terus terang karena saya itu juga dari teman-teman saya itu ngomong katanya rumah itu hantu. Saya kalau tidur itu ya, saya kadang-kadang tuh bisa kedengeran suara ketok-ketok sendiri gitu. Jadi saya serem. Ditambah saya karena nonton film horor itu kan saya pikir waduh nanti saya nggak bisa tidur gitu. Tapi apa yang terjadi setelah saya itu mendengar penjelasan dari Romo Robini, itu benar-benar membuka pikiran saya jadi berubah total. Karena di dalam penyampaian Romo Robini itu mengatakan begini, kamu jangan pernah menanyakan apakah di dalam rumah kita itu ada penghuninya. Jangan kamu tanyakan itu, tapi kamu harus menanyakan apakah di dalam rumahku itu ada Tuhan Yesus. Itu yang terpenting, dia bilang begitu. Jadi untuk yang teman-teman sudah menonton film Eksorsis itu kan ya, itu kan bagaimana Romo ini mengeluarkan roh jahat, si jahat ini dari orang yang terkena tenunan itu ya. Itu kan maksudnya itu kan orang yang percaya dengan okultisme, terus kemudian dia percaya dengan peramal-peramal gitu ya. Kalau kita itu tidak pernah berhubungan dengan hal-hal semacam itu, kan kita berarti kan sebenarnya kan hati kita itu kan bersama dengan Tuhan Yesus ya. Jadi saya cuman mau mengatakan sambil mau meluangkan waktunya bahwa kita harus benar-benar memang punya hati untuk Tuhan. Kita membawa Tuhan di dalam hati maupun di rumah kita. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bu Kiandi. Satu yang perlu saya tambahkan ya, sejujurnya Tuhan tidak suka kalau anak-anak Tuhan lihat film horor. Saya nggak bilang ini film horor dikeluarkan oleh gereja Katolik atau apapun ya, karena biasanya dari banyak ilustrasi yang kita baca, film horor itu pada waktu dibuat dia mendatangkan kuasa-kuasa gelap. Dan itu ada mantra-mantranya. Sehingga sering setelah kita nonton film horor, kita mau ke WC aja ketakutan. Saya masih ingat dulu saya hobinya film horor dari waktu saya kecil ya. Itu begitu nonton film horor, mau kencing, pintu saya buka, terus udah gitu saya teriak-teriak, halo, 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 supaya saya nggak takut. Karena itu memori kita yang dicuri oleh iblis, sehingga pada waktu tertentu misalnya mau tidur, kita tuh diintimidasi, diingatkan lagi apa yang pernah kita lihat, apa yang pernah kita baca, termasuk situs-situs porno dan sebagainya. Kerja iblis tuh luar biasa Bapak Ibu. Jangan dipikir kayak dulu ya, kuntilanak, Dracula yang menakutkan. No, kerja iblis tuh luar biasa. Sekarang banyak sekali lewat boneka-boneka. Tahu ya, boneka Labubu dan sebagainya. Kalau kita nggak peka, kalau kita nggak deket sama Tuhan, bablas. Kita nggak usah ngelihat, itu kan orang Katolik apa dan sebagainya. Kita berpegang pada firman Tuhan. Kalau ada damai sukacita di dalam hatimu, berarti dari Tuhan. Tapi kalau tidak ada damai sukacita daripadamu, berarti bukan dari Tuhan. Termasuk perayaan-perayaan Halloween. Sorry ya, saya bukan sok pinter, bukan apa. Perayaan Halloween buat apa? Friday 13 buat apa? Itu semua bikinan iblis, gitu loh. Masa kita dandan kayak wah yang menakutkan dan sebagainya. Kalau di Amerika lebih parah lagi. Sering kan ada film-filmnya lebih parah lagi, dibuat horor rumahnya, dibuat begini, dibully teman-temannya sampai begitu, sampai ada yang tewas dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Apakah itu berguna bagi anak Tuhan? Jangan kita tiru, meskipun dia dari negara Amerika yang adidaya atau apapun.
Kita punya prinsip sendiri. Makanya Bapak Ibu, semakin kita dekat sama Tuhan, kita semakin diberi kepekaan. Kita akan peka, kayak rasanya saya nggak nyaman ya. Aduh, saya nyanyi lagu Imagine, saya nggak nyaman sekali dan sebagainya. Saya berbuat begini, saya nggak nyaman sekali. Itulah tuntunan Roh Kudus. Percaya? Ya, kita mau ikut Tuhan Yesus. Sekali lagi, bukan saya maha pinter atau apa, tapi ini dari pengalaman-pengalaman sendiri yang terjadi dan juga di sekeliling dan sebagainya. Ayo kita mau lebih dekat kepada Tuhan sambil menunggu pembicaranya ya. Yuk kita mau memuji Tuhan dengan lebih dan lebih lagi. Siapkan hati kita, kita gempur iblis-iblis yang mungkin ada di sekeliling udara kita. Karena iblis paling takut pada apa? Pujian, penyembahan. Kalau kita lagi memuji, menyembah, itu anggota-anggota gereja setan gak kuat, dia akan lari keluar. Percaya? Yuk kita mau berdiri, kita mau memuji. Pelangi kasih Tuhan di dalam hati kita masing-masing. Amin. Yuk kita mau menyanyi dengan suara yang menggelegar. Bapak Ibu percaya ya, kalau mau ada urapan, nyanyi dengan hati ya, dengan penuh gembira, karena hati yang gembira adalah obat. Amin. Yuk yang bisa rock and roll ya. Glory, oh glory, glory bagi Sang Raja. Glory bagi Sang Raja.
saya melihat ya di atas kepala Bapak Ibu Saudara sekalian, api Roh Kudus sudah menyala-nyala di setiap dari kita. Karena kalau kita menyanyi dengan hati ya, berasa enggak? Berasa enggak ada rasa damai sukacita? Berasa kan? Itulah. Jadi marilah kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Jangan hanya suara keluar, tapi dengan hati yang sungguh-sungguh dan beriman kita memuji Tuhan. Mari, silahkan duduk, mungkin capek ya. Kita pejamkan mata, kita bayangkan saat ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dia melihat pergumulan kita semuanya. Gak ada yang terlewatkan di mata Tuhan. Segala perkara apapun, mau besar mau kecil, mau yang rasanya membuat kalian putus asa, Tuhan itu hadir. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, jarang sedetik pun. Tuhan hanya memohon dan meminta kepada kita kesetiaan. Serahkan permasalahanmu hanya kepada Tuhan, jangan kepada Allah-Allah yang lain. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Benar Yesus, Rohmu yang hidup ada di dalam hatiku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan
Anakku yang terkasih, percayalah kepadaku. Aku adalah roti yang hidup, yang akan menghidupimu, yang akan menguatkanmu. Sebagai peringatan akan wafatku di atas kayu salib. Dosamu telah kutebus di atas kayu salib dengan darahku yang mahal. Jangan sia-siakan pengorbananku. Jadilah pelaku firman yang benar di hadapanku. Jadilah pewarta Injilku. Dan jadilah anak-anak Tuhan yang kukasihi. Karena dengan kuasa darahku, Engkau akan mengusir setan. Engkau akan menyembuhkan yang sakit. Engkau bahkan akan mewartakan firman-Ku ke segala penjuru. Karena firman-Ku ya dan amin. Firman-Ku yang akan menyelamatkan. Firman-Mu juga yang akan melindungimu dari segala bahaya apapun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, terima kasih kalau pada hari yang indah ini Kau telah kirimkan anak-Mu yang terkasih Ibu Lucia di tempat ini ya Bapa. Urapilah dia dengan api Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga apa yang dia sampaikan pada siang hari ini semuanya berasal dari-Mu. Bajaklah hati kami, buka hati kami, sehingga pada waktu kami pulang nanti kami sudah berbeda Tuhan. Kami akan dipenuhi dengan firman dan api Roh Kudus-Mu yang akan membakar setiap hati kami, sehingga kami tidak takut dalam menghadapi bahaya apapun. Kami tidak takut dalam menghadapi masalah-masalah yang saat ini masih kami alami dan belum ada jawaban daripada-Mu. Tapi kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan memberikan jawaban yang terbaik, rancangan yang terbaik bagi kita semua. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Silakan. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa ya. WL kita juga semangatnya luar biasa ya. Padahal tadi saya datang ke sini saya sudah cukup sport jantung karena dua masalah. Masalah pertama yaitu ada tabrakan truk di tol daerah Tomang, maka jalanan macet parah luar biasa. Saya sampai berdoa, Tuhan bukakan jalan supaya saya tiba di sini pada waktunya. Jadi hal yang kedua, karena saya baru pulang dari bawa grup ke China, bawa grup tour karena saya sering bawa grup. Lalu mungkin telepon saya itu yang pasca prabayar belum dibayar oleh sekretaris saya. Jadi saya diblok. Saya kirim WA ke sini nggak bisa. Ketemu supir yang tua juga, yang juga gaptek juga, nggak bisa WA ini sekretaris saya supaya bayar bagaimana. Pokoknya saya kehilangan komunikasi. Saya bersyukur akhirnya Ibu Mariana, saya nggak tahu yang mana, nelfon saya girang sekali seperti mendengar panggilan dari surga. Telepon saya berarti Ibu di mana? Saya 10 menit lagi sampai, saya bilang, aduh saya bersyukur karena saya tidak bisa menghubungi siapapun dengan telepon saya yang diblok itu. Baik, puji Tuhan saya sudah ada di sini dan saya bersyukur lewat penyembahan tadi juga saya diberkati. Luar biasa, kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, saya mungkin perkenalan singkat bagi Bapak Ibu yang belum mengenal saya. Biasanya saya bawa di komunitas Kim Taegon yang pagi pernah ya dulu ya, berapa kali. Juga yang di Yakobus, yang gereja Yakobus. Nama saya Luciana Kurniawan, anak pertama dari 4 saudara perempuan semua. Saya suami 1 pasti, anak 2 laki 1 perempuan, sudah menikah semua, sudah punya cucu 4. Jadi sudah oma-oma. Sebentar lagi tanggal 27 ini usia saya 64 tahun. Sudah lumayan ya umurnya. Saya bersyukur sudah mau masuk tahun-tahun bonus dari Tuhan. Dan saya bersyukur sampai hari ini Tuhan berikan saya kesehatan, kekuatan, masih bisa memimpin tur ke luar negeri, membawa rombongan untuk mengalami kasih Tuhan lewat tempat-tempat suci. Dan saya baru pulang 2 hari yang lalu dan hari ini saya sudah ada di tempat ini. Tuhan pasti yang memberikan kekuatan. Saya senang sekali satu ayat dari Rasul Paulus. Di dalam kelemahanku lah kuasa Allah menjadi sempurna dan nyata. Tuhan izinkan kalau kita mengalami kelemahan-kelemahan, apakah itu kelemahan secara fisik maupun kelemahan secara jiwani, yang lain-lain semua. Tapi kalau kita masih bisa kuat,
bisa bertahan sampai hari ini. Dan saya lihat sini banyak juga ya tante-tante yang mungkin lebih senior dari saya, om yang lebih senior dari saya. Kita bisa bertahan sampai hari ini bukan karena kuat gagah kita, tapi karena roh Allah di dalam kita yang memampukan kita untuk menjadi kuat dan memberi kesaksian bagi dunia ini. Ini puji Tuhan. Jadi dalam usia sekarang, saudara-saudara terkasih, bagian kita adalah bersyukur, bersyukur, bersyukur. Kita bersyukur semua bahwa kita sampai hari ini dalam usia seperti ini. Tuhan pelihara kita, Tuhan memampukan kita untuk bertahan, dan Tuhan memberikan kita kesempatan untuk mengalami kasih Tuhan dalam persekutuan seperti ini. Dan kita mendapatkan firman Tuhan dan persahabatan, persaudaraan dalam komunitas ini adalah berkat Tuhan yang perlu kita semua syukuri. Jadi kalau orang bersyukur itu wajahnya bagaimana? Ceria gitu ya, ceria, walaupun capek saya masih bisa ceria, bisa tersenyum. Saya masih Bapak Ibu masih ada yang mukanya gini, mungkin serius ya, ayo kita senyum, kiri kanan senyum, smile, 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 and the world will smile with you. Jika kita senyum, dunia akan senyum bagi kita, iya kan? Ayo Bapak Ibu, lupakan masalah. Tidak ada orang yang tidak ada masalah. Yang di depan Anda pun juga bukan tidak ada masalah, banyak masalah. Tapi kembali lagi, bisa tersenyum, bisa bersyukur, bisa melayani Tuhan, bisa memuji Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan kita. Ya, tema kita pagi ini adalah roti hidup. Mungkin boleh tolong ditayangkan? Ya, sudah ada itu. Roti hidup. Bisa ini ya, bisa dibantu slide-nya. Kita baca sama-sama, kita buka dari Yohanes bab 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, kita melihat bacaan perikop roti hidup yang cukup panjang, panjang sekali. Ini merupakan bacaan terpanjang dari Injil Yohanes, cukup panjang. Tetapi bacaan ini, kisah ini terjadi setelah satu kisah sebelumnya. Kalau bawa kitab suci bisa lihat sebentar. Kalau tidak bawa biasanya mungkin tergantung pada sekarang Electronic Bible. Baiklah, kisah sebelumnya adalah Yohanes 6. Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, kalau kita lihat, begitu dia melakukan mujizat itu, para murid mengalami apa? Mengalami sukacita secara rohani. Mereka bersemangat. Karena apa? Mereka menantikan tanda-tanda mesianis dari diri Yesus. Bukankah bangsa Yahudi berharap bahwa akan ada Mesias yang datang dari tunas Daud, yang akan memulihkan kerajaan bagi Israel? Kita tahu bahwa bangsa itu dijajah oleh banyak bangsa, dari bangsa Persia, bangsa Babilonia, bangsa Yunani, bangsa Romawi, dan pada saat Yesus hidup itu mereka dalam penjajahan Romawi. Nah, bangsa yang dijajah berabad-abad itu memimpikan suatu kerajaan yang utuh, suatu kerajaan yang mengalami berkat Allah yang luar biasa, suatu bangsa yang jaya seperti zaman nenek moyang mereka, raja kedua Israel, yaitu Raja Daud. Kita tahu Raja Daud memerintah Israel dengan penuh kuasa Allah, dan Israel mengalami kejayaan pada masa itu. Dalam segala sektor Israel mengalami kejayaan. Dalam bidang agama, bidang ekonomi, politik, dan bahkan salah satu dari hasil kerja Raja Daud yang luar biasa adalah beliau mampu menyatukan 12 suku Israel yang terpisah, yang terpecah-pecah. Kita tahu ada 12 suku Israel, yaitu keturunan dari 12 anak-anak Yakub. Masih ingat kisah itu ya, perjanjian lama? Nah, 12 suku Israel itulah yang akhirnya terpecah-pecah. Perang saudara, dimanapun terjadi selalu perang saudara. Dan akhirnya Raja Daud berhasil menyatukan
12 suku Israel itu dan menjadikan satu kerajaan Israel dengan ibu kota Yerusalem. Ini sedikit gambaran mengenai apa yang dimimpikan dinantikan oleh bangsa Israel, yaitu nubuat Yesaya mengatakan akan ada datang seorang Mesias yang akan memulihkan bangsa Israel, memulihkan kerajaan dari tunas Daud, arti dari keturunan Raja Daud. Begitu Yesus tampil di depan orang banyak, dengan kuasanya dia melakukan banyak mujizat, menyembuhkan yang sakit, meredakan angin ribut, memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, dengan 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana mungkin hal itu terjadi kalau bukan seorang yang diutus khusus dari Allah? Tanda-tanda Mesias itu ada. Maka para murid dalam kisah 5 roti 2 ikan itu mengalami sukacita, excitednya luar biasa. Ini dia Mesias yang janjikan Allah itu bagi bangsa kami. Maka mereka semua terobsesi hanya oleh mujizat yang dilakukan Yesus, yaitu apa yang mereka lihat, mereka alami secara materi, nyata. Mereka belum mampu melihat bahwa Yesus memulihkan kerajaan bagi Israel adalah kerajaan Allah yang bersemayam di dalam hati setiap orang. Kerajaan Allah itu apa? Ada suasana damai, sukacita yang tidak bisa diberikan kepada kita. Ini beda konsep Mesias. Mesias dalam pikiran orang Yahudi dengan Mesias dalam konsep Allah. Nah, saudara-saudara terkasih, ini latar belakang kisah roti hidup ini. Maka banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus, kemanapun dia pergi semua ikut dia. Biasa, ada gula, ada semut. Di mana ada seorang yang hebat, banyak orang yang ada di sekeliling dia. Dari zaman dulu begitu ya, sampai zaman sekarang begitu. Orang suka dekat-dekat dengan orang yang hebat, iya kan? Nah, para murid juga demikian. Jadi Yesus melihat fenomena ini, Yesus melihat kenyataan ini, bahwa banyak orang mengikuti dia bukan karena konsep Mesias Allah itu, tapi karena mau sesuatu secara politik, secara materi. Mereka mau mengalami sesuatu dan mengharapkan sesuatu dari Yesus. Maka dia berkata dalam bacaan roti hidup tadi, akulah roti hidup. Kamu jangan hanya mengejar roti dunia, roti yang bisa mengenyangkan kamu dan sebentar lapar lagi, ya kan? Makan sebentar kenyang lalu lapar lagi. Itu roti secara duniawi. Dan dia mengatakan dalam bacaan juga roti hidup ini, apa yang dialami oleh nenek moyangmu di padang gurun. Masih ingat pada waktu pembuangan dari Mesir? Mereka juga mendapatkan mana dari surga. Pada waktu mereka tidak bisa mendapatkan makanan, mereka mendapatkan mana dari surga. Apa itu mana? Roti yang membuat mereka bertahan hidup di padang gurun. Tapi Yesus katakan bahwa roti seperti itu, mana seperti itu, tidak membawa kamu pada kehidupan kekal, tapi hanya memberikan kamu kekenyangan sementara. Yesus ingin mereka paham bahwa bukan itu yang dikejar. Dan dia katakan sesuatu yang keras, yang mungkin sulit diterima oleh orang Yahudi. Akulah roti hidup. Ayat 35. Ya, saya ulangi. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi jelas, yang kamu kejar bukan roti secara jasmani, tapi roti yang membawa kamu kepada kehidupan yang kekal. Sekarang kita semua nih, Bapak Ibu terkasih, apa itu roti hidup yang kita juga sudah terima? Bukannya seminggu sekali,
bahkan mungkin tiap hari bagi mereka yang rajin mengikuti misa pagi. Apa itu roti hidup? Ekaristi. Tubuh Kristus yang dikonsekrasi oleh pada waktu misa. Kenangkanlah aku dengan merayakan peristiwa. Maka roti yang tadinya biasa menjadi roti hidup, menjadi tubuh Kristus yang mulia. Dan barang siapa yang memakan roti itu, kata Yesus, dia tidak akan mati lagi. Dia akan selama-lamanya. Roti yang membawa kita pada kehidupan kekal. Dan dia tidak akan haus lagi. Nah, Bapak Ibu terkasih, kita akan melihat ayat ke-56. Baca ayat 56 kembali. Yohanes 6. Satu ayat saya bacakan ya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jelas, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, artinya saat kita menerima tubuh Kristus, darah Kristus, saya tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam saya. Kristus dalam saya. Jelas saudara, saat kita menerima Ekaristi, menyambut komuni, yaitu Yesus tinggal dalam saya tinggal dalam dia. Dengan demikian, setiap kita yang menyambut roti hidup ini, yang memakan roti hidup ini, apa yang menjadi syarat kita supaya Kristus tetap tinggal dalam kita dan kita dalam dia? Apa syarat kita supaya Yesus tetap tinggal dalam kita? Pertama, bahwa kita harus berelasi dengan dia setiap saat. Berelasi dengan dia setiap saat. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh jauh daripada Tuhan. Kita tidak boleh jauh daripada Tuhan. Karena relasi kita dengan dia itu apa, dalam bentuk apa? Doa yang intensif. Bapak Ibu yang terkasih, apa itu doa? Anda dan Tuhan berbicara. Berbicara bukan berarti saya berbicara kepada Tuhan saja, tapi saya juga mau mendengarkan Tuhan bicara dengan saya. Kalau saya bicara dengan Tuhan, artinya saya selalu kebanyakan doa apa? Nah, itu doa minta-minta atau doa permohonan. Tapi saat kita berbicara dan kita mendengarkan Tuhan, maka yang terjadi adalah komunikasi dua arah. Nah, komunikasi yang intensif ini penting, karena makin jauh kita dengan Tuhan, makin kita tidak dekat dengan dia, kita tidak bisa mengalami kepenuhan hidup dalam Tuhan. Lalu dengan dekatnya kita kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan berikutnya? Kalau saya dekat dengan seseorang, minimal saya juga lebih kurang, kalau saya percaya kepada orang itu, saya mau mengikuti dia kan, nasihat dia, apa yang dia katakan, mungkin teladan hidup dia menarik bagi saya sehingga saya ikut jalan hidup dia. Apalagi Tuhan yang kita percaya. Yesus kan bilang, barang siapa mau ikut aku, dia harus sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Berarti kita mesti yang kedua, taat pada firman Tuhan. Firman Allah, firman yang dikatakan kepada kita dari perjanjian lama sampai baru, sampai juga hari ini. Bukan berarti kitab suci ini berlaku sejak 2000 tahun yang lalu, tidak. Tapi firman Tuhan itu juga terus hidup berkembang sampai hari ini lewat siapa? Magisterium gereja. Siapa itu magisterium gereja? Pimpinan gereja dari pusat, dari Bapak Paus, terus Bapak Uskup, para imam, itulah para pimpinan gereja yang kita tahu bahwa Allah mewahyukan diri bersabda
para gembala-gembala kita yang kita sebut surat gembala, bacaan tiap hari. Kita bacakan bacaan hari ini apa, bacaan minggu apa, seluruh dunia sama. Dan itulah firman Tuhan yang dogma, ensiklik, dan sebagainya, itu merupakan sabda Allah juga. Jadi bukan hanya yang tertulis, sola scriptura, bukan hanya catat di sini, tapi firman Tuhan tidak terbelenggu oleh hanya buku ini saja. Ini hanya buku dicatat sekian ribu tahun lalu, dan apakah hanya ini firman Allah terus ada, hidup sampai kapanpun Allah mewahyukan diri. Dan sebagai umat Katolik kita tahu bahwa kita punya kitab suci, dan kita punya yaitu surat-surat gembala kita. Itulah firman Allah yang menjadi dasar hidup kita. Taat kepada Yesus, dekat dengan Dia dalam doa. Kedua, menjalankan firman Tuhan. Dan yang utama, jika kita dekat dengan Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, apa yang kita lakukan setiap hari Bapak Ibu? Untuk kita menjadi kudus, untuk kita nanti bertemu dengan Tuhan dalam kekudusan. Kira-kira apa yang kita harus lakukan dan kita ucapkan setiap kali misa di awal? Apa yang kita lakukan? Bertobat. Saya mengakui bahwa saya berdosa. Kita tahu bahwa setiap hari kita mungkin melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin bukan hal-hal besar. Dosa itu berpikir bahwa hanya mencuri, berzina, atau membunuh, merampok. Tapi apa itu dosa? Semua perbuatan yang menjauhkan kita dari hukum cinta kasih itu dosa. Semua perbuatan yang kita lakukan yang bertentangan dengan hukum cinta kasih atau yang tidak sesuai dengan cinta. Contoh yang mudah apa? Anda dendam kepada orang, bertentangan dengan hukum cinta kasih, bukan? Anda tidak bisa mengampuni orang, dendam dan tidak bisa mengampuni, jauh dari hukum cinta kasih, itu dosa juga. Tidak mencuri, tidak membunuh, lalu memburukan orang lain, memburukan nama orang, memfitnah orang, apakah itu sejalan dengan hukum cinta kasih? Jauh. Membunuh orang bukan hanya dengan pisau, dengan tembakan, membunuh perasaan orang, membunuh jiwa orang dengan kata-kata yang kasar, kata-kata kejam, memfitnah, menggunjingkan nama orang, menjatuhkan. Itu perbuatan keji yang juga adalah dosa. Menjauhkan kita dari hukum, karena Allah adalah kasih, dan kasih itu adalah pengampunan. Jelas, jadi bukan hanya berarti Anda tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang besar, tapi dengan melakukan hal itu juga itu adalah dosa. Jadi kita perlu pertobatan terus menerus. Lalu apalagi kita harus berbuat baik. Yang keempat, terhadap berbuat baik terhadap seluruh ciptaan Tuhan itu berarti apa? Mengasihi setiap orang, mengasihi makhluk ciptaan Tuhan, mengasihi lingkungan hidup kita. Seperti Bapak Suci Santo Fransiskus dari Assisi, dia begitu menghargai Tuhan, mencintai Tuhan, bukan hanya mencintai yang hidup, tapi juga yang tidak bisa ngomong, seperti binatang, tumbuhan. Dipanggil apa oleh Bapak Fransiskus? Saudara burung, saudara anjing, saudara ikan, saudara mawar, saudara tumbuhan, saudara rumput, semua dianggap saudara. Karena apa? Mencintai Tuhan berarti mencintai ciptaan Tuhan dalam bentuk apapun. Saudara, terkadang kita jangankan dengan binatang, dengan tumbuhan, dengan makhluk hidup yang sama dengan kita pun orang memperlakukan seperti terbalik, kan? Fransiskus memanggil anjing, tapi banyak orang mengatakan hai anjing lu gitu. Terbalik ya, hai babi, hai binatang. Orang lain disamakan, padahal Fransiskus menganggap binatang pun saudara.
saudara melihat ini. Jadi mencintai ciptaan Tuhan adalah bagian bagaimana kita dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan berarti dekat dengan ciptaannya. Bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang di bawah kita, yang kebetulan mereka memiliki standar hidup yang mungkin jauh daripada kita, yang mungkin bukan sekelas dengan kita. Kalau kita mau mengkelas-kelaskan orang, walaupun tidak boleh, umpamanya pembantu kita, supir kita, karyawan kita, siapapun orang yang mungkin kebetulan nasibnya mungkin di bawah kita, sejauh mana sikap kita kepada mereka. Ini juga bagian pertobatan, saudara. Pertobatan kalau kita belum mampu memanusiawikan orang-orang sekitar kita dan memperlakukan mereka seperti sesama. Apa yang Yesus katakan dalam Matius 25 ayat 40, apapun yang kamu lakukan terhadap sesamamu, termasuk yang paling hina sekalipun, kamu lakukan untuk aku. Jelas, ini jelas, saudara. Kita tahu bahwa kita hidup di dunia ini, kita belum di surga, dan kita bertemu dengan banyak orang yang mungkin tidak sesuai kemauan kita, banyak orang yang mungkin tidak satu standar dengan kita, tidak mungkin tingkat hidup kita saat ini. Kebetulan Tuhan mungkin memberikan Anda berkat lebih daripada yang lain, tapi sejauh mana kita memperlakukan sesama kita, ini menjadi PR untuk kita semua. Tentu jika kita melakukan keempat hal ini, relasi dengan Tuhan, menjalankan firman Tuhan, pertobatan terus menerus, berbuat baik, mengasihi setiap makhluk ciptaan Tuhan, maka buahnya adalah ada 4 hal juga buahnya. Ini kaitan dengan roti hidup. Karena kamu makan rotiku, dagingku, aku tinggal dalam kamu, kamu tinggal dalam aku, maka buah-buahnya akan nampak bagi orang lain. Saudara terkasih, buah itu yang makan siapa? Apakah pohon mengakan buahnya sendiri? Tidak. Tapi buah itu dihasilkan dari pohon yang makan adalah orang lain, pihak lain. Demikian hidup kita. Kehidupan Kristiani yang berbuah, yang dekat dengan Yesus, yang memakan roti hidup itu, maka yang pertama, dia akan menjadi pribadi yang lovingly, penuh belas kasih. Anda akan melihat, kita bisa mengukur diri kita sendiri dan orang sekitar kita. Orang yang penuh belas kasihan, yang hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan, itu memiliki cinta Tuhan. Karena hati Tuhan Yesus penuh, hati yang penuh belas kasih. Masih ingat bacaan minggu kemarin? Perempuan yang berdosa, yang berzina, Yesus katakan, siapa yang tidak punya dosa, silakan melempar batu pertama. Semua orang pergi, karena semua orang berdosa. Tapi semua orang hanya mampu menghakimi orang lain, tidak melihat dirinya sendiri. Perempuan itu katakan, Guru, engkau tidak menghukum aku? Yesus tidak banyak bicara, tidak bilang, makanya jadi orang jangan begini gitu, nggak begitu ya. Yesus nggak bawel seperti manusia ya. Yesus cuma katakan apa? Aku juga tidak menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ini yang membuat Maria Magdalena terenyuh hatinya, tersentuh dari dalam, dan dia mau bertobat. Dia menjadi santa dan orang pertama yang mendapatkan karunia melihat Yesus pada waktu bangkit dari mati. Yohanes 20, masih ingat? Siapa yang pertama kali ketemu? Rabuni, Maria Magdalena. Orang yang berdosa, yang diampuni Tuhan, Tuhan mencintai dia apa adanya. Nah ini saudara, pribadi yang seperti itu yang Tuhan juga inginkan dari kita. Pribadi yang penuh kasih dan belas kasih kepada orang lain. Yang kedua, orang yang demikian tentu punya kepedulian sosial. Kepedulian sosial artinya apa? Care dengan orang lain, memperhatikan orang lain, peduli kepada orang lain. Bukannya peduli kepada kantongku sendiri, perutku sendiri. Tidak.
tapi juga peduli kepada orang lain yang miskin, lapar, yang menderita, yang tersisihkan. Apakah ada kepedulian sosial ini? Atau paling minimal tidak sampai kepedulian sosial, tapi kepedulian secara individual pun banyak orang belum tentu mau, karena hari orang hidup egoisme, individualisme, memikirkan diriku sendiri, yang penting aku dan keluargaku aman, yang penting aku dan keluargaku cukup, bahkan berkelimpahan, mau apa ada, tapi orang lain itu urusan, bukan urusan saya. Hari-hari seperti ini, dunia seperti itu saudara. Dunia mengalami bagaimana manusia tidak lagi peduli ke satu sama lain, tapi lebih mempedulikan dirinya sendiri. Dan Kristus sedih menangis di surga melihat bahwa apakah kamu sanggup melihat diriku, wajahku yang menderita dalam diri orang lain sesamaku, seperti Ibu Teresa dari Kalkuta mengatakan, aku melihat wajah Kristus dalam diri orang-orang yang menderita di Kalkuta itu. Kedua, kepedulian sosial. Ketiga, orang yang penuh kasih, yang dekat dengan Tuhan, yang selalu memakan roti hidup itu dan roti hidup tinggal dalam dia, tentu dia juga menjadi pribadi yang rela berkorban. Rela berkorban artinya apa? Mau mendahulukan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri. Rela berkorban bukan hanya berarti untuk keluarga sendiri, tapi juga rela berkorban bagi orang lain. Contohnya Yesus, kalau Anda memandang salib, untuk apa dia tergantung di salib? Dia tidak berdosa dan dia tidak layak untuk disalibkan, tetapi karena dia berkorban untuk saudara dan saya, maka dia tergantung di kayu salib. Saudara-saudara terkasih, ada kisah pada abad pertengahan, ada dua orang saudara kembar yang wajahnya mirip sekali, satu sama lain sangat mirip, tapi karakternya beda. Kakaknya ini lebih baik, lebih taat, menurut kepada orang tuanya, lebih mau bantu dan sebagainya. Adiknya ini nakal, tidak mau mendengarkan, suka berontak. Wah, pokoknya sikapnya sudah tidak baik, walaupun mereka kembar. Sampai mereka besar, kakak ini menjadi seorang hakim yang luar biasa, dan adik ini menjadi penjahat kelas kakap. Sampai suatu hari dia terlibat pembunuhan, perampokan dan pembunuhan, dan sudah berkali-kali diadili. Akhirnya dia harus diperhadapkan dengan hakim yang paling hebat di kota itu, hakim agung yang paling adil, yaitu kakaknya sendiri. Begitu tiba pengadilan, hari pengadilan, kakaknya itu karena seorang yang bijaksana, seorang yang adil, dia menjatuhi hukuman yang paling tepat untuk penjahat kelas kakap itu, walaupun itu adik kandung sendiri, adik kembar sendiri. Pada masa itu masih ada hukuman gantung, tiang gantungan, dan kakak itu menjatuhkan hukuman gantung kepada adiknya. Malam hari dalam sel menunggu esok hari mau digantung, dijatuhi hukuman mati, si adik ini berdoa menangis, Tuhan tolong saya, ampuni saya, beri saya kesempatan untuk hidup normal, untuk saya bisa bertobat dan menjadi lebih baik. Tidak lama setelah dia berdoa, kakaknya masuk ke sel dengan pakaian hakimnya. Kakaknya bilang, aku sangat mencintai engkau adikku, tapi karena engkau sungguh terlalu, aku sebagai seorang hakim yang adil dan bijaksana, aku harus memutuskan engkau harus mati. Tetapi karena aku mencintaimu, biarlah aku yang menggantikan posisimu. Pakailah baju hakim ini, kamu keluar dari penjara ini. Orang tidak akan mengetahui, wajah kita sangat persis. Adik ini tanpa pikir panjang, dia mungkin kakaknya punya koneksi, dia langsung berganti pakaian, dan kakaknya pakai pakaian narapidana, dia lari keluar, dia bersorak-sorai memuji Tuhan.
berterima kasih bahwa Tuhan mendengarkan doa dia. Pagi hari di jalan-jalan di alun-alun kota itu, dia kaget. Di alun-alun itu di bawah tiang gantungan ada orang berkerumun. Dia mau datang melihat siapa yang digantung. Dia berpikir mestinya dia hari itu, tapi dia bebas dan dia pingsan. Karena apa? Yang digantung itu adalah kakaknya sendiri digantung di tiang gantungan. Dia berpikir bahwa itu hanya sebagai satu drama saja, sebagai drama saja, bahwa kakaknya akan melepaskan diri. Rupanya itu sungguh-sungguh kakaknya lakukan. Hukuman tetap hukuman karena dosa dan perbuatannya, tetapi karena cinta yang besar dia menggantikan posisi adik. Saudara terkasih, kalau kita implementasikan dengan diri kita, kira-kira siapa kakak itu? Yesus. Siapa adik itu? Kita semua. Seharusnya kita yang digantung di kayu salib karena dosa dan yang kita buat dalam hidup kita, tapi karena Tuhan cintai kita. Seharusnya kita dihukum berat, tapi Tuhan menggantikan posisi kita di kayu salib. Makanya ada lagu kan, bukan dengan barang kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Jelas saudara ya, Tuhan menebus kita bukan dengan barang-barang dunia, tapi dengan darahnya yang mahal, dengan tubuhnya sendiri, yang dia katakan akulah roti hidup. Barang siapa makan tubuhku, dia tidak akan mati selama-lamanya. Dan roti hidup adalah Yesus sendiri yang tinggal di dalam kita, dan dia ingin kita juga tinggal dalam dia dengan 4 syarat tadi. Dan tentu buah-buahnya tadi akan nampak dalam diri seorang yang begitu dekat dengan Kristus, punya cinta yang besar, punya kepedulian sosial, rela berkorban, dan terakhir orang yang tahan banting, tahan uji. Dalam ujian berat hidup ini dia akan tetap bertahan dan keluar sebagai pemenang. Amin. Ini orang yang selalu dekat dengan Tuhan. Jadi wah, sudah ada gemur terakhir. Lanjut Ibu, kita gambar. Karena sudah saya siapkan, nggak ditayangkan. Coba lanjut lagi. Roti hidup, terus Ibu. Nggak apa-apa. Kita melihat lagi gambarnya, lanjut. Slide berikutnya. Mengulang kembali ya, Yohanes 6:35. Akulah roti hidup. Barang siapa makan tubuhku, dia tidak akan mati selama-lamanya. Gak apa-apa. Jadi yang keempat adalah orang yang tahan dalam ujian. Tahan dalam ujian. Bapak Ibu, Tuhan tidak menjanjikan selamanya langit cerah dalam hidup kita. Setuju? Apakah Anda selalu tiap hari jalan tol? Kayak tadi saya mesti jalan tol, keluar jalan biasa, jalan kecil, gang kecil, ya ikutin map aja. Tidak selalu jalan tol sampai di sini. Jalan macet, jalan segala macam, saya harus lewati. Apakah Anda selalu jalan licin? Kadang-kadang kita melalui jalannya berkerikil, berbatu-batu. Apakah selamanya kita panas? Kita juga ada hujan, kadang-kadang badai. Kalau Anda naik kapal, naik perahu, apakah selalu tenang ombaknya? Terkadang bergelombang dan sebagainya. Itulah perjalanan hidup kita setiap hari. Artinya Tuhan izinkan saudara dan saya mengalami semua ujian-ujian hidup itu untuk kita sampai pada tujuan dengan kuat, dengan bertahan. Dan di Wahyu dikatakan mereka yang bertahan sampai kesudahannya, mereka yang berhak menerima piala kemenangan, mahkota surgawi. Dan Paulus di akhir hidupnya mengatakan, aku sudah mengakhiri pertandingan iman ini dengan baik, dan aku berhak untuk menerima mahkota surgawi
yang Tuhan sudah janjikan padaku. Saudara, karena itulah saya juga bertahan sampai hari ini. Sebagai seorang pewarta, Anda tahu, sebagai seorang pelayan Kristus, sejak saya menikah, saya membaktikan diri saya bagi paroki, bagi berbagai komunitas, mengajar sekolah bina iman, sebagai ketua lingkungan 13 tahun, sekolah bina iman 10 tahun, menjadi ketua KEP paroki MBK 9 tahun, koordinator PDKK 6 tahun di MBK, menjadi pengajar di Sekina Pewarta, pembimbing rohani Jiara. Semua saya lakukan. Apakah Anda berpikir, wah upahnya pasti banyak Ibu Lucy? Yang pasti jalan-jalan terus memang. Tetapi Anda tahu, saya juga menangis. Saya juga mungkin menangis darah. Saya mengalami ujian-ujian banyak dalam hidup saya. Banyak hal yang terjadi. Masalah anak saya dulu. Sampai hari ini pun ada masalah dari ketiga anak itu. Belum masalah saudara-saudara yang lain. Belum masalah penghidupan. Masalah juga dalam relasi dengan orang lain. Tidak selamanya kita baik dengan orang balas dengan kebaikan. Bahkan banyak orang iri dengki, mau menghancurkan, memfitnah, menghancurkan kita. Itu yang saya alami juga. Lalu saya mau berhenti dalam pelayanan. Tidak, saya katakan, iblis, kamu tidak bisa menggeco aku. Kamu tidak bisa mencobai aku. Aku tidak akan pergi meninggalkan pelayanan, tidak akan pergi meninggalkan gereja dan Tuhan sampai aku mati. Walaupun mungkin saya harus menangis darah, saudara, karena waktu yang tidak mungkin saya sharingkan semua. Tapi Anda tahu bahwa saya bisa kuat berdiri sampai hari ini karena Tuhan di dalam saya di dalam Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan itu kepada saya. Bagi teman-teman dekat yang mungkin tahu kehidupan saya, sampai bilang begini, geleng kepala. Bukan untuk dipuji, saudara, bukan untuk dieluk-elukan, tapi untuk memberi kesaksian kepada dunia bahwa roti hidup yang saya sambut itu, yang tinggal dalam saya itu, memberikan saya power, kekuatan untuk bertahan dalam segala situasi dan tetap bisa menjadi kesaksian bagi orang lain dalam hidup saya sampai Tuhan memanggil saya. Setia bukan berarti hanya enak, setia dalam keadaan apapun. Paulus katakan 1 Tesalonika 5, mengucap syukurlah dalam segala keadaan, tetaplah berdoa, bersukacitalah senantiasa. Saudara terkasih, dan ini syarat buah-buah yang keempat tadi. Yang terakhir saya bacakan dari Mazmur 18 ayat 2. Mazmur 18 ayat 2 mengatakan, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Jelas saudara, artinya apa? Allah dalam aku dalam dia. Dalam segala hal, angin, topan, badai, apapun kehidupan tidak akan menghantam aku, karena aku punya Tuhan sebagai gunung batuku, kota bentengku, perisaiku, dan aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Saya percaya saudara, bagi setiap mereka yang selalu dekat dengan Kristus, dengan Ekaristi, menyambut tubuh Kristus, maka tentu hidupnya akan berbuah seperti tadi. Suatu hal yang aneh, kalau orang rajin ke gereja, rajin menyambut tubuh Kristus, tapi hidupnya bertentangan dengan apa yang tadi kita bicarakan bersama. Tidak ada kasih, tidak peduli orang lain, tidak mau berkorban, dan tidak tahan ujian. Saya percaya semua yang diberkati siang hari ini lewat firman Tuhan, roti hidup. Judulnya memang pendek, bagus. Roti hidup. Kita renungkan, kita resapi bahwa jika roti hidup ini ada dalam diri kita, baik saudara, kita ingat satu pribadi terakhir. Siapa contoh teladan orang yang penuh kasih? Orang, bukan Tuhan ya. Orang yang penuh kasih, punya kepedulian kepada orang lain, rela berkorban dan tahan uji. Bunda Maria. Ingat dalam Yohanes 25
Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Dekat salib Yesus berdiri ibunya. Walaupun dalam penderitaan yang amat sangat sebagai seorang ibu yang melihat anaknya menderita hampir mati, sudah mau mati, dia tetap tegar berdiri dekat salib. Artinya apa? Dia pribadi yang teguh, yang kuat. Maka Yesus katakan kepada para murid, ini ibumu. Kita bersyukur kita punya ibu surgawi yang menjadi teladan hidup bagi kita, yang selalu mendoakan kita dan peduli kepada kita, rela berkorban dan senantiasa memberikan teladan untuk tahan uji dalam hidup ini. Karena Maria katakan dalam Lukas 1 ayat 36, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kalau kita memposisikan diri sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, maka kita juga seperti Bunda Maria, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Tuhan memberkati. Kita berdoa 3 kali salam Maria dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, lalu dan sepanjang segala abad. Tuhan, Engkau tahu kami semua terkadang letih, lesu, dan berbeban berat, dan mungkin juga kami lemah karena godaan-godaan dunia, penderitaan, dan ujian-ujian hidup membuat kami goyah. Oleh sebab itu kami menjadi sakit, baik secara jasmani, jiwani, rohani. Kami juga mengalami disrelasi dengan orang lain. Kami juga mengalami mungkin krisis iman. Kami mungkin mengalami hilang asa, hilang harapan. Tapi Tuhan, kami masih mencoba menulis semua jeritan hati kami di dalam kertas ini. Ini adalah benda mati, hanya benda mati. Tapi Engkau tahu di balik benda mati ini seruan anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang terbeban berat saat ini. Kiranya Tuhan, karena belas kasih cinta-Mu yang besar, Engkau menjamah toples ini yang berisi seruan jeritan jiwa anak-anak-Mu. Ya Ramasyana kira namasyikina ya Rama, ya Rama sikina ya Ramasyana, ya Ramasyana kira namasyana kira Ramasyini kina ya Ramasyana Rama, Ramasyana kira namasyana. Engkau jamah Tuhan, yang sakit jadilah sembuh, yang sedang beban berat Engkau hibur, yang berduka Tuhan Engkau berikan pengharapan, dan yang mengalami keputusasaan Engkau beri jalan keluar. Karena belas kasih-Mu Tuhan, kuasa-Mu yang tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami serahkan anak-anak-Mu ini dalam tangan belas kasih-Mu Tuhan Yesus. Karena Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bu Lucia atas firman yang sudah diwartakan pada siang hari ini. Yang merasa diberkati dengan firman Tuhan, kita imani, kita percaya ya, kalau kita buka hati lebar-lebar, firman yang sudah ditanamkan di dalam hati kita tidak akan sia-sia, boleh menjadi rema bagi kehidupan kita sehari-hari. Ya, Bapak Ibu, kita memberikan dari sebagian yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Untuk apa? Persekutuan doa ini bisa berjalan sampai sekarang ini karena kemurahan hati Bapak Ibu. Tanpa pertolongan Bapak Ibu sekalian, persekutuan doa kami tidak akan berjalan dengan baik. Untuk itu terima kasih, mari kita berikan yang terbaik.
Shalom, selamat siang. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang hadir pada siang hari ini. Kepada Ibu Luciana Kurniawan, terima kasih atas renungannya pada siang ini mengenai roti hidup, di mana roti hidup itu adalah tubuh Kristus sendiri ya, yang membawa kita dalam hidup yang kekal. Terima kasih juga kepada yang memberikan kesaksian, Ibu Huling, Ibu Meli, Ibu Herlina, dan Ibu Kiandi. Kepada tim pujian yang dipimpin oleh Ibu Herlina, terima kasih. Kepada pemain keyboard, Ibu Anita. Kepada petugas LCD proyektor, Ibu Desi dan Ibu Sinta, dan soundman, Bapak Yudi. Kepada para petugas penerima tamu dan kolektan, Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu semuanya. Ada beberapa pengumuman. Kamis malam tanggal 24 Oktober jam 19.30 ada renungan yang dibawakan oleh Bapak George Anselo Ganda dengan tema membangun kebiasaan bersyukur. Selasa pagi tanggal 29 Oktober jam 10 ada renungan dibawakan oleh Bapak Thomas Herman Wiraman dengan tema setia dalam perkara kecil. Kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ini, dimohon kesediaannya untuk berdiri dan saling berkenalan. Enggak ada. Oke. Jadi semua masih yang setia ya. Semoga minggu depan bisa bawa 1 jiwa, 1 orang. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus, mohon menghubungi pengurus PDKK. Tim doa akan melayani Bapak Ibu secara khusus. Demikian pengumuman kali ini. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa Selasa depan. Tuhan memberkati. Kasih Bu Lika atas pengumuman. Kita sudah di penghujung acara persekutuan doa kita pada hari ini. Kita berterima kasih sekali lagi kepada Ibu Lucia ya dengan segala pewartaannya. Semoga Tuhan memberkati Ibu di dalam segala perkara apapun. Pelayanannya menjadi dupa yang harum, terang dan cahaya dan garam bagi sesama yang kita layani. Mari Bapak Ibu kita mau bangkit berdiri. Kita ucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu dan firman yang telah Kau taburkan pada siang hari ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan segala sesuatu bukan suatu kebetulan. Segala sesuatu yang Kau firmankan kepada kami bukan pula suatu kebetulan. Engkau mengajar kami untuk selalu menjalin hubungan yang intim dengan-Mu. Dengan berdoa, membaca firman-Mu, melakukan firman-Mu, dan juga melayani sesama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, di dalam tangan-Mu akan ada kemenangan-kemenangan. Di dalam tangan-Mu akan ada perlindungan dan akan ada lahir baru. Tuhan, kami tak lupa berdoa bagi bangsa dan negara ini, di mana pemilu sudah berakhir ya Bapa. Meskipun dipenuhi dengan gejolak-gejolak, meskipun dipenuhi dengan hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan hati kami, tapi kami percaya Tuhan, semua sudah Kau izinkan terjadi. Karena Kau punya rencana yang terindah bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Kirimkanlah pada kami pejabat-pejabat yang tulus dan jujur dalam melayani Tuhan. Yang tidak dikendalikan oleh pihak asing atau pihak manapun. Yang benar-benar mau melayani bangsa ini menuju damai sukacita, penuh keadilan. Diberantas dari segala koruptor-koruptor dan mafia-mafia atau apapun Tuhan yang tidak perkenan di hati-Mu. Bebaskan bangsa kami dari pemujaan-pemujaan berhala. Dari yang menjual jiwanya kepada iblis demi harta, tahta dan wanita atau apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sangat menyayangi bangsa ini ya Bapa. Jangan biarkan kami mengalami kehancuran atau kebangkrutan ya Tuhan. Jangan Kau biarkan pihak-pihak asing mengambil sumber daya alam Indonesia ini, mengambil tanah atau pulau bangsa ini ya Bapa. Tuhan, tangan-Mu tak kurang panjang untuk menjamah bangsa kami. Semoga transformasi besar-besaran boleh terjadi. Pertobatan massal besar-besaran boleh terjadi atas bangsa kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu lebih berkuasa dari kuasa apapun. Dan kami percaya Engkau akan melawat bangsa kami ini.
Karena 10 orang percaya berdoa di dalam nama Yesus meminta dan memohon kepadamu, Engkau akan turun tangan bagi bangsa kami Tuhan. Kami percaya lebih dari 10 orang percaya yang telah memohon kepadamu bagi bangsamu ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan memberkati kami semua sekarang dan selama-lamanya, termasuk seluruh umat-Mu yang hadir di sini, yang berbeban berat atau yang mempunyai masalah apapun. Pada waktu mereka pulang, mereka berbeda Tuhan. Mereka sudah dipenuhi dengan api Roh Kudus, dengan cahaya yang telah Kau kirimkan kepada mereka, sehingga mereka kuat dalam menghadapi masalah yang mereka hadapi. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi minggu depan.